Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Fauzia dari SI 23A dengan NIM 202300500663. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan use case diagram dan skenario kasus dari restoran. Baik, di sini saya sudah membuat skenario kasus dari restoran yang terdiri dari 3 aktor, pelayan, koki, dan kasir. Yang pertama, pelayan menerima pesanan dari pelanggan dan mengirimkannya ke koki. Lalu setelah makanan siap, pelayan pun mengantarkan makanan tersebut kepada pelanggan. Dan yang terakhir, pelayan mengarahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran di kasir. Kemudian koki menerima pesanan dari pelayan, lalu memasak makanan yang telah dipesan dan memberitahu ke pelayan setelah makanan siap dihidangkan. Dan yang terakhir itu kasir, mencetak total tagihan makanan yang dipesan oleh pelanggan dan menerima pembayaran setelah pelanggan selesai makan. Kemudian di sini ada detail skenario kasus. Detail. Yang pertama itu dari pelayan, login ke sistem untuk memulai tugasnya, kemudian mendatangi meja pelanggan untuk melakukan input pesanan. Lalu setelah mendapatkan konfirmasi pesanan dari koki, pelayan mengambil makanan dan mengantarkannya ke pelanggan. Dan yang terakhir, ketika pelanggan selesai, pelayan pun akan mengarahkan pelanggan ke kasir. Selanjutnya koki sama halnya login ke sistem dan melihat daftar pesanan yang masuk. Lalu memasak sesuai pesanan yang diterima dari pelayan dan mengkonfirmasi pesanan kepada pelayan eh, bahwa makanan selesai dimasak. Dan selanjutnya kasir pun login ke sistem untuk melakukan proses pembayaran. Lalu mencetak total tagihan dan menerima pembayaran dari pelanggan, dan terakhir mengakhiri sesi setelah semua transaksi selesai. Mungkin hanya hanya itu skenario kasus yang saya buat. Kemudian di sini saya akan membuat use case diagram. Baik, dan di sini saya akan membuat use case diagram. Saya menggunakan 3 aktor tadi. Kita buat 3. Baik, untuk aktor yang pertama yaitu pelayan, kemudian koki, kemudian kasir. Untuk yang pertama itu koki. Use pertamanya itu yaitu memproses pesanan. Kemudian tambah lagi dengan menginput pesanan. Kemudian mengantarkan pesanan. Dan yang terakhir, mengantarkan mengantarkan pelanggan ke kasir.
untuk melakukan pembayaran tadi. Dan di sini jangan lupa untuk tarik garis ya, teman-teman. Tarik panah. Nah, dan ini pun juga jangan lupa. Kalian bisa membuat panah ini menjadi lurus seperti ini. Nah, dan lagi. Atau memindahkannya pun bisa. Oke, selanjutnya itu koki. Diskus pertama itu melihat daftar pesanan. Melihat daftar pesanan. Kemudian ditambah 2 use case. Memasak pesanan dan mengkonfirmasi pesanan. Baik, jangan lupa ditarik garis ya. Oke, dan yang terakhir itu kasir ya. Diskus pertamanya itu memproses pembayaran. Ini juga ada 2 use case. Oke, dari koki ini mencetak mencetak total tagihan pemesanan ya. Kemudian menerima pembayaran. Jangan lupa tarik panahnya. Nah, setelah selesai ini, jangan lupa untuk menambahkan use case login karena semua pekerjaan yang dilakukan karena sebuah sistem itu harus melakukan login terlebih dahulu. Jadi, ketiga aktor ini akan melakukan login terlebih dahulu sebelum melakukan tugasnya. Saya akan menaruhnya di sini. Baik, dan saya akan menggunakan panah include untuk menarik garis setiap aktor. Sama halnya koki, saya pun akan menarik garis.
Dan jangan lupa kasir pun, saya akan menambahkan garis include. Baik, mungkin hanya segini use case diagram yang saya buat. Jadi hasilnya seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.